Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahin dengan NIM 2220009. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian komponen pembelajaran. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan, bahkan dapat dikatakan untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Yang B, komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari 6 komponen. Berikut akan kami uraikan satu persatu komponen tersebut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tertentu beralih pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Barusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari pada ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu normatif, ilmu pendidikan merumuskan sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua yaitu peserta didik. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan, yaitu berbeda. Bagi siswa sebagai dampak penting atau neutron efek berupa terapan pengetahuan dan atau kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar atau membantu perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian. Sekian, akan dilanjutkan ke materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggun Lestari dengan 2220010 akan melanjutkan materi atau penjelasan selanjutnya dari rekan saya mengenai komponen-komponen pembelajaran. Tadi sudah disebutkan ya komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran dan juga peserta didik. Selanjutnya apa nih teman-teman? Ya, kalau udah ada peserta didik pasti ada guru. Nah, komponen-komponen ketiga yaitu guru atau pendidik di sekolah. Di sini guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik dituntut agar memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan-persyaratan dari jabatan. Kemudian ada komponen pembelajaran selanjutnya, ada orang tua dan lingkungan masyarakat. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan berlandaskan pada cinta kasih keluarga atau anak yang lahir dari lingkungan keluarga mereka. Komponen pembelajaran yang terakhir itu ada interaksi edukatif pendidik dan peserta didik. Proses pendidikan
bisa terjadi apabila ada interaksi di antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi antara pendidik dan juga anak didik. Interaksi yang baik itu seperti apa sih? Interaksi itu bisa dikatakan baik mungkin bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang akan kami jelaskan berikut ini. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Nah, metode-metode tersebut antara lain metode ceramah, metode tanya jawab, dan masih banyak lagi. Saya di sini akan menjelaskan dua metode saja, yaitu metode ceramah dan juga metode tanya jawab. Metode ceramah teman-teman pasti sudah sering mengetahui ya. Ya, guru berceramah atau menjelaskan materi, sementara anak-anak dia menyimak, mendengarkan apa yang diutarakan dan apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian ada metode tanya jawab. Boleh guru yang mengajukan pertanyaan, kemudian peserta didik yang menjawab, ataupun sebaliknya, interaksi antara peserta didik yang bertanya pada guru dan guru memberi penjelasan, memberi jawaban atas pertanyaan dari peserta didik. Kemudian metode pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, saya Hairunisa dengan nomor induk mahasiswi 2220011. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Di dalam interaksi pendidik terdapat metode-metode yang dapat membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Di antaranya adalah yang pertama metode ceramah, yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode tanya jawab, suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid. Yang ketiga, metode diskusi, yaitu suatu metode di mana guru menyampaikan bahan ajar yang melibatkan peserta didik. Yang keempat, metode demonstrasi, yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan kegiatan. Yang kelima, metode eksperimen, yaitu metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan. Isi pendidikan biasanya terkait dengan kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna untuk mencapai suatu tingkatan. Menurut Waters, karakteristik materi yang bagus antara lain: yang pertama, adanya teks yang menarik; yang kedua, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan; dan yang ketiga, materi yang dikuasai baik oleh guru maupun siswa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lu'watun Kamalia dengan NIM 2220008 sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang poin C, yakni hubungan antar komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran antara komponen yang satu dengan yang lain itu memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Karakteristik bahan yang akan diajarkan, metode dan media atau sumber belajar yang akan digunakan, dan unsur-unsur lainnya sebagai penunjang. Setelah dibuat desain, kemudian KBM atau pembelajaran dilakukan. Dalam hal ini ada dua kegiatan utama, yaitu yang pertama guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Yang kedua itu kegiatan tersebut saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya implementasi pembelajaran itu akan menghasilkan
berhasil dan akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pelajaran yang diberikan kepada siswa, maka akan meningkatkan proses intera belajar mengajar. Kesimpulannya yaitu komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan, keterkaitan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran, yakni meliputi kurikulum, guru, siswa, metode, materi, alat pembelajaran, dan evaluasi. Semua komponen pembelajaran antara komponen yang satu dan yang lainnya memiliki hubungan saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Bagi setiap guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik. Dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Jika ada salah satu komponen pembelajaran yang bermasalah, maka proses belajar mengajar tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.